Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, kembali lagi ke aktivitas ya. Karena alhamdulillah sudah sehat kembali. Nah nanti kalau misalkan video ini yang diupload duluan, berarti nanti kita ceritanya di live ya. Atau mungkin kalau udah live, berarti video ini diuploadnya terakhir. Tentang kenapa kemarin ada trouble gitu, sekitar kurang lebih 1 minggu. Nah di sini kita lanjut project Mio 160 cc ya, kurang lebih. Kenapa sih jadi 160 cc? Kurang lebihnya nanti gua jelasin ya cuy ya. Nah oke, jadi plat apa aja sih yang diganti ya? Oke, lanjut kita review ya. Sebelum lanjut kita proses pemasangan. Jadi sekali lagi nih project pribadi ya cuy ya, karena untuk uji coba spek-spek terbaru juga. Nanti kan sisanya tinggal bagaimana customer gitu untuk riset kembali gitu. Nah jadi sisa-sisa barangnya, sisa-sisa perjuangan cuy, masih bagus kok. Nah oke, kita lanjut di bagian crankcase. Di bagian crankcase kita tidak ada perubahan signifikan, hanya perubahan di bagian pelebaran jalur tanam boring. Jadi diameter lingkaran yang di sini nih, buat masuknya liner atau masuknya boring itu gua besarin kurang lebih 68 sampai 69 mentok ya. Ini sekitar 69 lah, 69 mili, karena kalau dibablasin nanti pas di pompa oli yang buat nyemburnya itu, yang jalur olinya itu kemakan. Hasil nanti olinya tidak maksimal, bahkan tidak sama sekali naik ke bagian head, terkecuali dibuatnya jalur oli yang melalui luar gitu. Untuk di bandul sendiri atau di kerkas gua masih pakai standar ya, stang standar, sebelah standar lah intinya, di kerkas standar bawaan pabrik, rantai-keteng standar. Nah untuk di boringan gua pakai liner ukuran 68 mili luarnya cuy. Ini kemarin 70 mili gua papras sedikit biar ngepas ke crankcase. Nah rencana untuk di headnya di boringan mau gua ukur dulu ya. Mau gua ukur kompresinya cuy. Ya karena rencana nggak pakai squeeze ya di headnya. Jadi nanti di headnya mau gua uji coba ya, nanti hasilnya seperti apa, karena ini head standar ya cuy ya. Head standar non squeeze ya, squeeze nya standar, cuman di porting noken as per klep, mungkin disesuaikan lagi nanti derajatnya. Busi juga masih standar, derajat si klepnya juga masih standar, berarti yang penggantiannya itu per klep dan noken asnya aja. Nah kenapa sih nggak gua kasih kubah ulang atau dikasih squeeze? Nah jadi ini memang bahan untuk uji coba ya, karena kalau ngandalin maksimal nanti kita riset lagi ke proses maksimal. Jadi untuk hasilnya kita belakangan cuy. Jadi pengen tahu hasilnya seperti apa, makanya gua uji coba pakai mesin sendiri. Nah di sini bloknya itu kalau Mio standar itu panjangnya itu 73 mili. Nah karena ini udah gua tambah daging itu sekitar 74 mili, jadi mendem pistonnya itu 1,5 mili coy, rata flat. Nah makanya kenapa mau gua ukur kompresi tanpa di squeeze. Jadi gua pengen tahu hasil kompresinya berapa. Misalkan kompresi masih di atas 11 12 lah banding 1, lanjut kita pasang tanpa di squeeze. Tapi misalkan di bawah 10, gua akan papras lagi, normalin di bagian blok boring biar ketemu kompresi di atas 10 sedikit. Oke. Nah nanti sisanya baru coak klep. Jadi prosesnya itu memang agak panjang sih cuy kalau penyesuaian. Nah ini untuk pistonnya gua pakai piston Bison, Yamaha Bison Karbo yang oversize 100, karena standarnya itu 58 ya. Jadi yang oversize 100 kurang lebihnya 59 mili cuy. Kebetulan pas sama linernya gitu. Tuh di bagian pompa oli juga gue masih pakai part standar, packing standar. Klepnya gue pakai merek Swedi ya, ini BRT yang progresif yang medium. Kan kita custom sendiri, dan gue juga udah bikin cam ya, bikin sendiri juga cam. Gue mau reset lagi. Ini ada oli Gardan, olinya Yamalub ya, ori biar gak kena tilang. Ini lemnya, lem juga gue masih pakai tribon, dan ini baut gasket dan seal kita ganti baru ya. Nah gua kalau ketika bore up atau yang lain perbagian seal pasti gua ganti baru untuk mencegah 2 kali kerja. Untuk seal klep biasanya gua pakai punya Grand, kalau nggak pakai punya Suzuki yang batang 5 cuy ya. Jadi lebih bagus cuy kalau menurut gua punya Suzuki cuy.
Nah ini batang 5 ya cuy ya. Nah jadi seperti ini. Nah, jadi karkas standar, pistonnya 59, pakai Yamaha Bison oversize 100. Untuk crankcase ada penyesuaian pelebaran di bubut sampai 69 kurang ya 68,5an ya, karena kalau 69 lebih itu nanti yang di jalur ininya nih mepet cuy. Nah jalurnya mepet cuy, jadi 68,5 aja. Dan ini gue lagi nge-custom cam atau noken as, belum jadi. Ini overlapnya lebih tinggi dari noken as yang sebelumnya gua buat coy, karena gua buatnya manual bukan copy cam coy gitu. Jadi sesuai, bisa scrap juga. Jadi ini non scrap tapi lift overlapnya tinggi coy. Gua mau coba ganti-ganti profil dulu ya. Ya mungkin itu aja ya. Untuk part-part lain seperti CDI mungkin pengapian lanjut next kan. Sekarang mau gua pasang ya coy ya. Mungkin karbu nanti kita coba pakai standar dulu. Nah kalau kurang enak kita ganti pakai PE28 ya. Soalnya PE26 juga jatuhnya naik sedikit ya, karena ukuran skep vakum karbu standar Mio kan 24, kecuali Nuvo itu ukurannya 25. Makanya kalau karbu Mio pakai skep Nuvo itu kita ngelemer 1 mili, itu bisa lebih enak juga coy, lebih aman sih. Kalau 26 itu kita custom pakai sok, cuman 25 lebih awet cuy sok-sokannya, karena dia nggak di sok, cuman pakai punya Nuvo, cuman diperlu modifikasi sedikit. Nah itu dia, tapi gua belum pernah nyoba. Oke, kalau karbu beat biasanya banyak tuh lemer pakai skep punya karbu Nuvo. Nah untuk rasionya gua tetap standar coy, rasio standar. Sebenarnya banyak yang harus dibahas ya, cuman gue belum maksimal banget ini kondisinya, jadi belum sempat gitu. Banyak juga yang ngetek pakai noken as BRT T1 harus papas retainer, harus spare clip ini, padahal noken as T1 merek BRT itu PNP coy. Nah itu garis besarnya gitu, nggak perlu penyesuaian banyak-banyak, kecuali di atas T1 kita perlu penyesuaian karena nabrak. Nah cuman kalau noken as aftermarket ya kita susah mengikuti ukuran kemauan kita coy. Makanya kenapa gua bikin noken as sendiri, lebih enak lah gitu ya, masing-masing ada plus minusnya gitulah. Oke, jadi seperti apa ya nantinya. Nah ini total saya 160 cc kurang lebih ya. Jadi kalau disebut maksimalnya itu menurut gua ya kurang maksimal, karena kita headnya standar gitu, yang seharusnya minimal 2824 maksimalnya 31/27 gitu. Itu baru bisa dimaksimalkan gitu. Jadi apa yang kita maksimalkan, memaksimalkan apa yang ada, bukan yang ada kita harus maksimalkan, tapi maksimalkan apa yang ada gitu coy. Jadi nggak bisa maksimal sesuai ukuran gitu. Tapi ya kadang yang seperti ini bisa melebihi di luar ekspektasi juga. Jadi tergantung yang garapnya juga coy. Bukan berarti gua garapannya bagus, tidak juga seperti itu. Nah intinya tentang bore up yang harus diperhatikan, satu itu keuangan. Nah itu aja sih menurut gua dari mekanik gitu. Kalau kita kurang modal ya sama aja sih ya, kalau kayak gua kan ini buat pribadi mah modal seadanya kan, jebol juga nggak terlalu pusing coy. Intinya kita ngejar ke senang-senangan aja gitu, siapa tuh kan ada yang mau niru gitu. Nah untuk informasi spare part yang gue belum sebutin, mungkin nanti kalau kurang lengkap nanti gue baca dari komentar terbaru ya. Nanti gue baca kurangnya apa gitu yang belum gue bahas gitu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa seperti biasa tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Bila mana ada yang merasa lebih pintar atau lebih jago, silakan kalian buat channel kalian sendiri. Oke, karena bikin video dan menjelaskan itu tidak semudah yang dibayangkan cuy, apalagi kalau sudah depan kamera. Dan jangan lupa buat kalian di like, komen, dan subscribe-nya ya cuy ya, biar gua lebih semangat cuy. Oke cuy, jangan lupa sebelum diakhiri
jangan di skip pokoknya coy. Kalau yang skip sampai akhir nih, diulang lagi dari awal biar tidak terjadi salah paham. Oke, sedikit banyaknya sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Sekian dari gua Wahyu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.